Pernah nggak sih Anda lihat tanaman Anda, terus mikir, coba aja kamu bisa ngomong ya? Nah, ternyata mereka bisa. Tanaman itu berkomunikasi lewat daunnya. Tiap bercak, tiap perubahan warna, itu semua adalah pesan. Nah, di sini kita bakal belajar jadi detektif tanaman, memecahkan kode-kode rahasia yang tersembunyi di tiap helai daunnya. Jadi, apa sih sebenarnya yang mau diomongin sama tanaman Anda? Gini deh, sama kayak kita kalau lagi nggak enak badan, demam atau pilek gitu kan, tanaman juga nunjukin gejala waktu mereka lagi butuh sesuatu. Dan daun itu ibarat papan pengumuman mereka. Nah, tugas kita adalah belajar cara bacanya. Oke, istilah kunci yang harus kita pahami bareng-bareng adalah defisiensi. Ini bukan sekedar tanaman lagi sakit ya, tapi lebih spesifik, gejala kekurangan zat tertentu. Analogi yang paling kena itu kayak stunting pada anak-anak. Kalau anak kurang gizi, pertumbuhannya kan terhambat. Nah, sama persis dengan tanaman. Kurang nutrisi penting, ya mereka bakal stunting, jadi kerdil dan gak produktif. Dan poin paling krusialnya apa? Saat Anda lihat ada gejala defisiensi, musuh terbesar Anda adalah waktu. Ini persis kayak penyakit. Kalau dibiarin, masalahnya bakal makin parah dan makin susah ditangani. Jadi, tindakan cepat berdasarkan diagnosis yang tepat itu kunci segalanya. Oke, mari kita mulai penyelidikan kita. Petunjuk pertama yang bakal kita pelajari adalah trio nutrisi makro yang paling terkenal. Nitrogen, fosfor, dan kalium atau yang biasa kita kenal NPK. Ini adalah fondasi dari kesehatan tanaman. Kita mulai dari nitrogen atau N. Anggap aja ini tuh bahan bangunan utamanya tanaman, karena perannya vital banget. Kalau ada masalah sama si N ini, gejalanya bakal kelihatan jelas banget. Terus apa yang harus kita cari? Gejala utamanya itu daun yang menguning secara merata. Biasanya dimulai dari daun-daun yang lebih tua di bagian bawah atau tengah. Kuningnya tuh pucat dan tanamannya jadi kelihatan kerdil, kayak nggak mau tumbuh. Solusinya? Udah jelas, langsung kasih pupuk yang kaya akan nitrogen biar cepat pulih. Lanjut, petunjuk kita yang kedua adalah fosfor atau P. Nutrisi yang satu ini penting banget buat perkembangan akar yang kuat dan nanti buat pembungaan dan pembuahan. Nah, kekurangannya ini ngasih tanda visual yang unik banget. Kalau Anda lihat ada warna ungu di daun atau batang tanaman, apalagi di tanaman kayak terong dan jagung, itu sinyal SOS. Tanaman Anda lagi teriak kekurangan fosfor. Jangan panik, tapi harus gerak cepat. Cari pupuk yang gampang larut di air kayak MAP atau Ultradap supaya bisa langsung diserap sama tanaman. Kenapa sih harus cepat? Soalnya pupuk kayak SP36 itu kerjanya lambat banget. Pupuk jenis ini bisa butuh waktu sampai 40 hari buat melepaskan nutrisinya. Nah, pas tanaman Anda udah ungu gitu, dia butuh pertolongan sekarang juga, bukan sebulan lagi. Sekarang petunjuk ketiga dari trio NPK, yaitu kalium atau K. Kalium ini perannya kayak sistem transportasi di dalam tanaman. Dia yang ngangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian yang butuh. Gejala kekurangannya juga soal warna kuning, tapi polanya spesifik banget. Perhatiin baik-baik ya, kekurangan kalium itu ditandai dengan warna kuning yang mulainya dari ujung daun, terus menjalar ke pinggir-pinggirnya. Lama-lama bentuknya jadi kayak huruf V kebalik. Solusinya pakai pupuk kalium tinggi seperti KNO3 atau MKP. Kalau buat tanaman yang lebih bandel kayak terong atau timun, KCl yang lebih ekonomis juga udah cukup ampuh. Jadi, gimana cara bedain kuning karena nitrogen sama kalium? Kuncinya simple, ingat polanya. Nitrogen itu kuningnya merata dari tengah, sementara kalium kuningnya dari pinggir dan ngebentuk pola V. Detail-detail kecil kayak gini nih yang bikin Anda jadi detektif tanaman yang andal. Oke, NPK udah kita kuasai. Sekarang kita naik level. Yuk kita periksa petunjuk dari nutrisi sekunder. Ada kalsium, magnesium, dan belerang. Gejala-gejala ini bakal mempertajam kemampuan detektif kita. Mari kita lihat magnesium atau Mg. Magnesium ini adalah intinya klorofil, pigmen hijau yang bikin tanaman bisa fotosintesis. Jadi ya udah bisa ditebak, kekurangannya pasti berhubungan langsung sama warna hijau daun. Gejalanya ini khas dan gampang banget dikenali. Tulang-tulang daunnya tetap hijau pekat, tapi bagian daging di antara tulang daunnya malah menguning. Ini sering banget kejadian di jagung. Solusi cepatnya, magnesium sulfat, atau yang sering disebut garam Epsom. Kalau mau opsi yang lebih murah, Anda bisa larutin pupuk dolomit ke air terus dikocorin. Selanjutnya, kalsium atau Ca. Kalsium ini fungsinya buat memperkuat dinding sel tanaman, ibarat tulangnya manusia gitu.
Nah, gejala kekurangannya sering banget muncul di bagian-bagian tanaman yang paling muda dan lagi aktif-aktifnya tumbuh. Coba deh perhatiin daun-daun muda atau pucuk tanaman Anda. Kalau kelihatannya pucat, ujungnya kering, atau kuncup baru malah gagal berkembang dan mati, itu bisa jadi pertanda kekurangan kalsium loh. Kalau ini diatasi dari awal, kita bisa mencegah masalah yang lebih parah, kayak busuk pantat buah di tomat. Pakai aja pupuk kayak kalsium nitrat atau kalsium karbonat buat solusinya. Oke, petunjuk terakhir kita hari ini adalah belerang atau sulfur. Nah, yang ini agak tricky soalnya gejalanya mirip banget sama defisiensi nitrogen. Anggap aja mereka ini partneran. Jadi, gejalanya sama-sama daun menguning. Terus bedanya gimana dong? Kuncinya ada di lokasi. Ingat ya, defisiensi nitrogen munculnya di daun tua di bagian bawah. Sebaliknya, defisiensi belerang munculnya di daun muda di bagian atas atau dekat pucuk. Kalau Anda lihat gejala ini, langsung kasih pupuk yang mengandung sulfur, contohnya magnesium sulfat. Nah, analogi ini pas banget buat jelasin hubungan mereka. Bayangin aja nitrogen itu tukang utamanya, dan belerang itu asistennya. Tukang nggak bakal bisa kerja cepat dan efisien kan kalau nggak ada asistennya? Begitu juga nitrogen, dia butuh belerang. Kalau kita kasih dua-duanya barengan, pemulihan tanamannya bakal jauh lebih cepat. Oke, semua petunjuk sudah kita kumpulkan. Sekarang, mari kita simpulkan gimana caranya menggunakan pengetahuan ini untuk mengambil tindakan yang tepat demi tanaman yang lebih sehat. Prosesnya bisa kita sederhanakan jadi 3 langkah detektif yang gampang. Pertama, amati daunnya baik-baik. Perhatikan warnanya, polanya, dan lokasinya, apa di daun tua atau muda. Kedua, cocokkan pengamatan Anda dengan petunjuk yang udah kita bahas tadi. Kuningnya merata atau berpola V, di bawah atau di atas. Ketiga, setelah diagnosisnya ketemu, beri pupuk yang tepat dan cepat diserap. Simpel kan? Jadi sekarang, Anda nggak lagi cuma sekedar ngelihatin daun. Anda lagi membaca sebuah cerita, sebuah pesan. Dengan petunjuk-petunjuk ini di tangan Anda udah siap jadi detektif di kebun Anda sendiri. Pertanyaannya sekarang, misteri apa nih yang bakal Anda pecahkan selanjutnya?